Salam Tiberias, apa kabar saudara pagi hari ini? Doa saya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam damai serta berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Saudaraku puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara kesaksian mujizat Gereja Tiberias Indonesia. Kita bersyukur melalui kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan yang Tuhan berikan, Tuhan wahyukan kepada Gembala Martir, Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Mujizat terus dinyatakan, mujizat terus terjadi dalam kehidupan kita, Gereja Tiberias Indonesia. Saudaraku, hari ini kita akan mendengar dan menyaksikan sebuah kesaksian dari jemaat Tuhan, yaitu Ibu Lili, bagaimana orang tuanya dibebaskan, dipulihkan, disembuhkan, mengalami kuasa mujizat Tuhan. Langsung saja kita jumpai Ibu Lili. Selamat pagi Bu, shalom. Pagi Pak, shalom. Apa kabar Bu? Baik. Puji Tuhan. Ya. Bu, boleh langsung disaksikan gimana waktu itu orang tuanya? Ya, sebenarnya ini kejadiannya itu tahun 2014 ya Pak. Iya. 2014, cuma kita baru ada kesempatan sekarang gitu ya. Waktu 2014 itu awalnya mama itu dibilang sakit, peranakannya turun. Nah, terus ke dokter, singkat cerita dia takutlah untuk operasi gitu ya. Nah terus kok tapi semakin lama keadaannya semakin memburuk gitu. Akhirnya setelah 3 bulan ya udah memutuskan dioperasi aja, jadi rahimnya diangkat gitu. Nah tapi setelah dioperasi bukannya semakin baik keadaannya gitu ya, tapi kok semakin aneh, semakin parah gitu. Waktu itu kebetulan aku juga baru lulus kuliah, jadi baru kerja dan kerjanya itu dari Senin, Jumat baru pulang ke rumah gitu. Nah jadi waktu itu kok keadaannya semakin parah, berat badannya mama itu dulu dari sekitar 50 hampir 60 kilo lama-lama menyusut Pak. Oh. Sampai terakhir tuh ke 35 kilogram. Oh gitu ya, menyusut sekali ya? Iya, menyusut parah, terus kelakuannya juga kok jadi aneh gitu ya. Lama-kelamaan bisa ngomong bahasa yang kita nggak ngerti. Oh, perilakunya berubah ya? Berubah, iya kayak ngomong bahasa daerah, tapi kita kan bukan orang daerah gitu ya Pak, jadi nggak ngerti sebenarnya dari mana nih gitu. Terus lama-lama diajak ngobrol kok kayak nggak nyambung gitu. Nah waktu itu yang kita tanya ke mama juga gitu, mama kenapa? Terus dia bilang ini kayak ada ikutin mama, 2 orang laki-laki, terus setiap malam kayak kaki mama kayak ditarik. Terus kita kan kayak percaya nggak percaya, tapi kok kita ngelihat di rumah semakin hari semakin aneh gitu. Sampai pada satu hari itu rambut mama dipenuhin kutu gitu Pak. Itu saya lihat benar-benar di depan mata saya gitu. Oh gitu. Padahal nggak ada dari mana-mana dan sebelumnya nggak pernah gitu. Kok aneh banget ya, apa kami mikir padahal kan sakitnya nggak nyambung gitu ya. Akhirnya kita bawa mama pertama karena mama lemes banget ke dokter jantung, ke dokter syaraf. Keliling lah pokoknya tuh udah ke dokter mana-mana. Tapi secara medis nggak ada sakitnya. Secara medis nggak ditemukan penyakitnya? Iya, cuma waktu itu aja yang rahim, tapi rahimnya udah diangkat. Udah diangkat? Gitu. Iya, jadi nggak ada sakitnya sampai dokter itu waktu itu menyarankan ya udah dibawa ke psikiater aja coba gitu. Atau mungkin mama stres atau gimana gitu. Nah waktu itu akhirnya juga karena semakin hari juga kita juga udah kayak pasrah gitu loh Pak. Kayak aduh ini ya Tuhan gimana ya caranya maksudnya biar mama sembuh. Akhirnya udah kita ikutin dokter, kita bawa ke waktu itu ke dokter jiwa gitu. Akhirnya mama di situ minum obat juga, minum obat rutin gitu. Cuma yang nggak ada perbaikan sama sekali. Nah selama berubah perilakunya itu perilaku apa lagi yang ekstrim yang terjadi? Iya sampai pernah cerita ke tetangga nggak dikasih makan gitu. Terus kalau makan maunya tuh nasi putih disiram sama air putih. Nasi putih sama air putih? Iya kita beliin makanan dia nggak mau gitu, dia mau kayak gitu. Padahal bukannya nggak bisa beli makanan ya, dibeliin makanan gitu. Tapi maunya nasi putih sama air putih? Iya itu benar aku lihat karena setiap hari kan ya Pak, dia mintanya seperti itu gitu. Sampai, sempat bawa pisau juga gitu maksudnya? Iya benar, sampai waktu itu terakhir karena udah semakin ini ya kok aneh banget, si mama waktu itu sempat sampai nggak tahu kenapa dia kayak bawa pisau mungkin kesel atau apa di rumah. Terus akhirnya ya udah deh kita maksudnya sama-sama berdoa juga lah ya waktu itu. Nah terus waktu itu aku inget bulan Maret tahun 2015 saudara yang dari Jogja dia telepon, dia bilang di Tiberias di Gading Nias di sini ada KKR penyembuhan, KKR doa sama Pak Pendeta Yesaya Pariaji, coba aja datang.
gitu. Nah terus akhirnya papa waktu itu yang nganterin sama ada satu saudara, ya udah datang aja, maksudnya nggak ada salahnya juga kan gitu. Terus datang waktu itu ada altar call Pak. Jadi ada altar call. Di sini ya, di Gading Di sini Nias di tempat ini. Di tempat ini Di ya. tempat ini. Itu hari Minggu. Iya kalau nggak salah ya, aku lupa juga sih waktu itu bulan Maret 2015 aku ingat banget. Gitu altar call, terus akhirnya papa maju ke depan sama mama maju ke depan, didoain sama Papa Aryaji, terus mama jatuh. Pas didoain, mama jatuh, terus waktu itu aku inget banget papaku cerita, dia bilang katanya dia kayak seperti bernazar gitulah, dia bilang pokoknya kalau sampai mama sembuh gitu dengan kuasa Tuhan, di tempat ini papa akan ikut gereja Tiberias gitu. Sebelumnya kami semua bukan Kristen, terus akhirnya setelah pulang dari gereja ini, dari tempat ini, tiba-tiba kok mama minta makan. Diajak makan. Langsung itu habis pulang dari? Iya di daerah Sunter Pak. Oh rumahnya di Sunter ya? Iya kita kan lewat Sunter gitu ya. Sunter ya. Langsung ke restoran, kita makan, terus kok makannya kok seperti dulu lagi gitu ya. Padahal biasanya kan cuma mau nasi putih sama air putih disiremin doang gitu. Terus kayak gitu, udah gitu dia pulang tidur, aku inget banget keesokan harinya dia bisa cuci piring. Wah itu udah suatu perubahan banget gitu ya. Terus dia udah diajak ngobrol nyambung, lama-lama udah seperti biasa lagi Pak. Cuma satu malam ya, cuma didoakan sekali dan awalnya memang bukan Kristen ya. Bukan Kristen iya. Bukan Kristen, bukan jemaat Tiberias, cuma karena ada keluarga saudara dari Jogja ya. Iya betul. Memberitahu di Tiberias ada kuasa kesembuhan ilahi ya. Iya betul. Oh jadi mamanya itu termasuk ada sakit kejiwaan gitu ya? Iya, kita sih sebenarnya nggak ngerti juga ya Pak ya. Maksudnya apakah ini kuasa gelap atau gimana gitu. Karena dulu sebenarnya jujur aku nggak percaya gitu-gituan gitu. Gitu. Cuman mereka pada bilang sih coba aja didoain ke sini gitu. Nah, jadi sekali datang di Tiberias Gading Nias, didoakan Gembala Sidang, Bapak Pendeta Pariaji ya. Satu malam itu juga pulang langsung bisa makan, langsung bisa beraktivitas normal, artinya disembuhkan ya? Iya Pak. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Obatnya juga, kan waktu itu ada minum obat gitu ya, penenang segala, pelan-pelan kita lepas juga itu obatnya. Lepas ya. Puji Tuhan sih, Tuhan Yesus luar biasa, benar-benar kalau kita percaya ya, aku pasti kita bisa gitu Tuhan, karena Tuhan itu hidup Pak. Amin. Gitu. Karena aku ngeliat sendiri, mujizat Tuhan tuh gitu besar banget buat keluarga aku gitu. Jadi semenjak saat itu akhirnya ya udah papa memutuskan dibaptis di gereja Tiberias dan 2017 papa meninggal dunia gitu. Sebenarnya sebelum dari jadi sebelum dipanggil Tuhan dibaptis dulu ya? Iya. Wah luar biasa seperti ya. Udah jalan Tuhan Pak kalau aku bilang gitu ya mungkin lewat seperti itu kita diajak sama Tuhan gitu maksudnya. Nah itu saudara perhatikan, jadi kita nggak tahu hidup ini misteri, kapan kita dipanggil, kapan kita pulang ke rumah Bapa, kita nggak tahu. Benar. Itu sebabnya sebisa mungkin, sedini mungkin kita harus persiapkan diri kita. Salah satunya termasuk dibaptis, tadi orang tua dari Ibu Lili, sebelum dipanggil Tuhan, dibaptis dulu sama Pak Pariaji. Dan betul. luar biasa, dimateraikan jadi warga surga ya. ya. Amin Pak, Iya, Tuhan. iya. Ya gitu sih ceritanya. Akhirnya mamanya sembuh sampai sekarang sehat Puji ya? Tuhan sehat Pak, kemarin baru jalan-jalan dari Bali. Dan nggak ketergantungan obat lagi ya? Enggak, udah sehat puji Tuhan dari 2015 itu udah nggak ada apapun lagi, udah seperti biasa, udah normal kembali. Berat badannya juga udah seperti biasa lagi, 50 kilo lebih, sekarang juga udah happy kok. Jadi sekarang udah makan daging, makan sayur. Udah happy ya. Udah happy ya, udah nggak ini lagi ya, nggak perilaku yang nggak lagi ya, mujizat terjadi. Nah, Ibu Lili kalau ibunya sembuh, lepas dari segala kuasa gelap juga mungkin juga ya sakit kejiwaan gitu. Yang menyaksikan acara ini gimana? Bisa sembuh juga nggak? Pasti bisa Pak. Bisa sembuh ya, asalkan percaya ya. Percaya Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu hidup ya. Bersyukur ya Bu Lili ya. Iya. Bersyukur melalui kuasa perjamuan kudus, minyak urapan, mamanya disembuhkan. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya paling itu aja sih Pak, maksudnya kita jangan pernah lelah buat berdoa, Tuhan pasti dengerin, Tuhan tuh ada, Tuhan tuh ngelihat kita. Amin. Gitu. Yang penting kita percaya. Tuhan itu ada, Tuhan itu melihat kita, yang penting kita percaya,
di balik kuasa perjamuan kudus minyak urapan, mujizat pasti terjadi. Hari ini saya doa siapapun saudara yang menyaksikan acara ini, sepanjang saudara percaya, punya iman, mujizat pasti terjadi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Tiberias. Terima kasih Ibu. Tuhan berkati ya.